Raffi antusias kalau membangunkan Nagita Slavina dan juga ketiga anaknya untuk menyantap sahur. Bukan hanya ulang tahun dan banyaknya hadiah yang didapat di hari jadinya, kebahagiaan juga terpendar di wajah Raffi lantaran bisa bersantap sahur pertama bersama istri Nagita Slavina dan juga anak-anaknya. Ramadan ini terasa sangat spesial bagi Raffi lantaran tahun ini tak banyak pekerjaan yang diambil olehnya. Hingga akhirnya ia bisa lebih banyak membersamai bersama keluarga kecilnya. Apalagi kehadiran Lily yang semakin ceriwis menambah kehangatan keluarga Raffi dan Gigi. Raffi antusias kalau membangunkan Nagita Slavina dan juga ketiga anaknya untuk menyantap sahur. Tadi sahur nggak? Yang sahur. Kenapa sahur? Udah jam segini udah setengah, ini jam 4:30 loh. Oh, kamu nggak puasa? Oh ya. Jadi nggak nemenin aku sahur? Iya sahur. Oke. Ini nggak sahur guys. Sahur nggak? Sahur. Sahur yuk. Sahur yuk. Sahur. Sahur apa puasa nggak? Harus puasa nggak? Sahur yuk. Sahur yuk. Sayang yuk. Sahur yuk. Sahur guys. Pada nggak ada yang sahur ini. Tapi pasti ada drama ketika anak-anak sahur. Jika Lily ikut bangun sahur tanpa drama, Ryanza malah menangis di pangkuan Mama Gigi. Kebahagiaan itu semakin lengkap ketika Raffi dan Gigi menyempatkan bercengkerama dengan anak-anak usai sahur. Udah sahur. Siapa yang sahur? Tadi siapa yang tarawih? Tadi aja tarawih nggak? Ari Kriting dan Indah Permatasari juga mulai mengajarkan Naka, putra sematawayangnya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Meski usianya masih belia dan belum sepenuhnya mengerti, namun Ari perlahan-lahan memberikan pengertian kepada Naka apa ihwal apa itu puasa. Ini Ramadan loh. Ramadan itu orang berpuasa. Orang harus menahan hawa nafsu, menahan lapar dan dahaga, menahan amarah juga. Nggak makan? Iya. Tadi sahur. Sahur. Nanti berbuka lagi. Iya. Terus ini sekarang makan apa namanya? Makan nasi. Ucapan Naka bak orang yang benar-benar sudah paham apa itu puasa. Meski dengan tegas mengaku puasa, toh tetap saja hidangan yang sudah tersaji di hadapannya dimakan juga. Saya tuh selalu kalau ngobrol sama Naka itu malah hampir seperti ngobrol sama orang dewasa. Saya nggak pernah lihat Naka itu anak bayi gitu. Jadi ya dia paham apa yang kita bicarakan. Bahkan nggak yang nyari kata-kata yang kayaknya hanya akan dipahami anak kecil. Kita bicara sesuai kebutuhan banget aja gitu. Hari pertama puasa, Zaskia Sungkar mengalami kejutan pada kehamilannya yang sudah berusia 8 bulan. Mendadak perutnya mengalami kontraksi saat ia tengah belanja di supermarket. Meski berusaha bertahan, nyatanya kontraksi yang dirasakan istri Irwansyah itu semakin hebat hingga akhirnya ia dilarikan ke rumah sakit. Cuma ini kenapa sakit banget karena sudah berada di bawah banget ini. Udah siap nungguin fur nih bayinya. Ada mules dikit aja nih udah usap kepalanya udah masuk nih. Rupanya dari hasil USG nampak kepala bayi dalam rahim Kia sudah berada di bawah. Tak hanya itu, kepala si bayi selalu bergerak seolah berusaha mencari jalan keluar.
Sepertinya calon adik Ukasha dan Humairah itu sudah tak sabar ingin keluar. Kepalanya tuh goyang-goyang terus. Exit. Gue udah bosan di sini. Iya, pinter. Tuh. Lantas apakah itu pertanda Kia akan melahirkan lebih awal dari HPL-nya atau hari perkiraan lahir? Atau mungkin itu hanya kontraksi palsu, lantaran Kia kelelahan mengingat belum lama ini, ia baru saja menggelar fashion show koleksi busana muslim rancangannya bersama Sharon Sungkar adiknya. Amin banget. Nggak banget ya, ngerasa ini sih, jadi pergerakannya agak-agak slow-mo ya, gitu, siput banget gitu. Cuman alhamdulillah disyukurin Allah kasih kesehatan sampai hari ini. Aku sih bawa kursi roda jaga-jaga kalau misalnya, tapi alhamdulillah tadi kepakainya cuma sebentar. Sepertinya Kia berusaha bertahan dan berharap bisa melahirkan sesuai HPL. Alasannya, ia ingin bisa melahirkan secara normal. Hal itu terlihat pada caption yang ditulis Kia di media sosial pribadinya. Launchingnya Maret insya Allah, doain ya. Julukan ibu hebat dan tangguh mungkin pantas disematkan untuk aktris senior Marcella Zalianty. Bagaimana tidak, di sela kesibukannya sebagai Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia atau Parvi 56, Marcella masih punya waktu menemani anak keduanya, Arton Magali Sastra Soprapto atau Magali, menjalani CT scan di sebuah rumah sakit. Entah mengapa, Magali harus kembali menjalani rangkaian pemeriksaan, padahal ia pernah dinyatakan sembuh dari tumor otak setelah menjalani operasi pengangkatan tumor di otaknya yang diidapnya sejak masih berusia 1 tahun. Jadi saya bersyukur it's a blessing, pengalaman yang terberat tetapi juga yang paling spiritual juga ya, spiritual journey saya yang saya pikir itu adalah sebuah mukjizat, blessing dan keajaiban, karena kalau nggak ada keajaiban nggak mungkin anak saya seperti sekarang, dan itu semuanya Tuhan Gusti Allah. Ya, Marcella Zalianty dan sang suami Ananda Mikola pantas bersyukur. Berkat keajaiban Tuhan, sel tumor Magali dinyatakan tidak aktif atau jinak. Meski begitu, Magali yang kini berusia 12 tahun masih harus berjuang agar sel tumornya tak kembali aktif. Makanya sebagai ibu, Marcella sangat menjaga betul asupan makanan yang dikonsumsi Magali agar tidak memicu tumor otaknya. Tentu jadi pembelajaran yang membuat kita semakin kuat menjadi ibu, dan kekuatan itu adalah diperlukan untuk anak-anak kita. Ivan Gunawan dan Ruben Onsu sudah menjalin persahabatan sejak lama. Saking dekatnya, Igun dan Ruben rupanya tak ingin hanya bersahabat untuk urusan dunia saja, tapi juga urusan akhirat. Keduanya pun sama-sama berhijrah sejak setahun belakangan ini, usai Igun pulang dari menunaikan ibadah haji dan Ruben resmi mu'alaf. Buat aku sekarang, pesan aku sih harus mempersiapkan kematian ya, karena kalau kita lihat Senin sampai Jumat aja udah cepet banget, udah Jumat lagi. Kalau kita hari-hari nggak ada ibadahnya, nggak ada ingat Allahnya, nggak ada, ibarat kata kalau kalian dapat gaji nih dari perusahaan, terus gajinya habis dipakai aja, nggak disimpan buat kemudian hari, kalian nggak punya apa-apa gitu kan. Jadi buat aku alangkah lebih baiknya kita ada persiapan. Salah satu terus belajar dan dari nol banget kan gitu. Jadinya saya pasti akan tanya hal-hal yang menurut saya tidak mau menyimpulkan sendiri. Saya harus tanya. Sejak saat itu, keduanya selalu kompak, saling support untuk memperbaiki diri menjadi manusia lebih baik lagi. Apalagi Ramadan ini, Igun dan Ruben juga kompak mengurangi pekerjaan agar bisa lebih fokus beribadah di bulan suci ini. Ya kalau saya insya Allah program TV saya nggak ambil banyak. Saya pengen banyak menghabiskan waktunya di masjid bersama keluarga, buka puasa, karena dari tahun-tahun sebelumnya selalu kerja. Ya, Ramadan tahun ini menjadi puasa pertama bagi Ruben dan makin spesial karena ia tak kesepian lagi. Ada Betran Peto atau Onyo, putranya yang kini tinggal bersamanya dan selalu memberi support semangat kepada ayah Ruben untuk menjalani ibadah puasa. Bahkan Onyo sampai rela ikutan bangun sahur demi menemani Ruben menyiapkan makanan sahur. Onyo itu sudah usia 21 tahun.
jadi dia udah punya rasa perhatian yang lebih gitu. Dia kepingin yang menjadi pengawas dan mengurusi ayahnya ketika sahur dan buka. Tapi kan aku bilang Onyo, ada beberapa yang buka puasa, Onyo ayah nggak di rumah, ikut bangun dia.